media visual, ada audio, ada juga dua-duanya audio visual. Nah, itulah disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itulah prinsip K13 KM ini yang harus dilaksanakan oleh guru ya. Tetapi kalau mandiri belajar ini tetap materi K13, bukan pakai CP yang ada di Permendikbud 33 atau KMA 347 untuk PAI. Tetap di Permendikbud. Ini dia Bapak ya. Itu yang sering ditakutkan sama madrasah proyeknya, kata yang ditakutkan. Nah, kan nanti akan kita latih Ibu Bapak. Dan proyek P5 itu ya, proyek untuk mencapai P3 itu atau yang dikatakan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ada ketentuan. Tidak semua dimensi harus kita proyekkan. Di tingkat MTS kita fase D Bapak Ibu. Fase D itu dari kelas 7 8 9. Semua kita fase D ya di MTS. Nah, untuk MTS ada 3 proyek yang minimal dengan 3 tema yang berbeda. 3 proyek dengan 3 tema. Ya kita ambil 3 itu aja, nggak usah banyak-banyak, itu minimalnya ya. Artinya dalam 1 tahun itu hanya 3 proyek itu. Nah, cuman nanti di struktur kurikulumnya nanti kita sudah bisa dibaca nih ya, profil pelajar Pancasila. Ini dia pengertiannya ya, pelajar memiliki pola pikir, bersikap dan perilaku dan seterusnya. Yang intinya ini mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila ya. Ada 6 di sana Bapak ya. Beriman, bertakwa, kebinekaan global katanya ya, mandiri, kerja. Nanti ada slide yang menampilkan itu saya bukakannya. Nah, kalau yang rahmatan lil alamin ini dari sisi agamanya lah ya, spiritualnya. Kalau kita di K13 tuh ini sebenarnya pengganti dari KI 1 dan 2 ini ya, sangat mirip. Makanya memang terkesan menyalin istilah ya. KI 1 diganti P2RA ya, KI 2 nya P3 atau profil pelajar Pancasila. Nah, sama dengan CP itu penggantikan. Sekarang capaian pembelajaran Permendikbud 33 tempatnya ya untuk yang umum. Kalau kita PAI itu sudah yang 347 itu. Di sana CP PAI ya. Kemudian tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran itu sangat mirip dengan silabus. Nah, ini yang harus Ibu Bapak juga terapkan ketika nanti membuat alur atau ATP itu betul-betul keleluasaan kita dimanapun kita mulai. Jadi silakan dilihat semua tujuan pembelajaran, tinggal diurutkan mulai dari mana terserah kita. Cuman yang saya lihat juga di KM ini yang sering akan kita lakukan ke materi. Nah, kalau di KM kita terbagi Bapak. Ada namanya pembelajaran intrakurikuler, ada kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, yang intra itu dari sekian jam itu 70-80% untuk CP, untuk materi apa istilahnya ya, materi pelajaran yang tercantum di CP. Nah, 20-30% ini untuk P5, untuk proyek profil pelajar Pancasila itu. Nah, nanti kita akan ada analisis kurikulum Ibu Bapak, analisis jam maksudnya, analisis alokasi waktu. Dan ada beberapa hal ya, ada beberapa jam pelajaran yang diubah di sana. Coba kita lihat strukturnya ya. Ini yang tadi pasti yang tadi maksud saya. Sekarang dari A sampai F untuk tingkat MA ini Bapak, A sampai C itu tingkat MI ya. Kita semua di MT itu hanya 1 fase kita, dari kelas 1 sampai kelas 9. Nah, yang MA 2 fase, fase E kelas 10 saja, fase F kelas 11 dan 12 ya. Nah, ini struktur kurikulumnya Bapak maksudnya ya.
Untuk MTS ini ada berapa yang dikurangi? Seperti bahasa Indonesia ada 5 sekarang ini per minggu ya. Matematika 4 dan seterusnya, IPA 4, IPS 3, bahasa Inggris 3. Makanya nanti kalau ibu bapak sudah terpilih lulus daftar, nanti ada penyelesaian di EMIS dan Simpatika. Akan siapa yang sudah keluar SK IKM-nya nanti akan disinkronisasi Simpatikanya dari pusat, ada minimum pusat ya. Jadi tidak usah khawatir, akan disesuaikan sehingga tidak kacau nanti jam-jam ini ya. Nah tentu saja dalam menentukan presentasi kita tetap mengacu pada pekan efektif tatap muka yang sudah yang bersihnya ya. Kalau ini kan masih kotornya ini. Kan kita analisis kalender kan, berapa kita tahu berapa pekan kita. Dan yang menonjol juga di sini ya di KM ini ada namanya sistem blok. Mungkin Bapak sudah dengar ya. Nah, keleluasaan dari Bapak untuk mengatur jadwal. Tidak seperti sekarang ini jadwal kita 1 minggu semua mapel masuk.